warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Erviana dan saya di Melda Yudi Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yang habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in dan sampailah kepada kita semua selaku umat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hikmah sholat untuk kesehatan jasmani dan rohani. Yang pertama, pengertian sholat. Apa sih sholat itu? Sholat secara etimologi adalah doa, sedangkan menurut istilah berarti suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah ibadah yang dimuliakan, maka melakukan ibadah sholat hukumnya wajib. Wajib yaitu bila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan berdosa. Perintah sholat tidak melalui malaikat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Yang kedua, rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, pertama. 5. Ruku dan tumanina. Yang sujud dan tumanina. Yang ke-8, duduk antara dua sujud dengan tumanina. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca yama. Dan yang terakhir, tertib melakukan rukun berurutan. Nah, lalu ada waktu-waktu mengerjakan sholat. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat subuh. Dikerjakan saat 45 menit sebelum matahari terbit dan berlangsung sampai terbitnya matahari. Yang kedua yaitu waktu sholat zuhur. Berawal setelah matahari melewati titik tengah langit dan baru mulai condong ke sebelah barat. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan sholat asar. Berawal ketika matahari melintasi bagian tengah setengah lengkung yang dibuat matahari. Titik tengah antara batas siang dan garis horizon. Atau apabila bayangan tubuh sama dengan panjang tubuh. Nah, yang keempat yaitu melaksanakan sholat maghrib. Berawal setelah matahari baru saja terbenam di bawah garis horizon sampai tak ada lagi cahaya yang terpantul pada awan apabila tak ada lagi warna kemerahan di langit. Lalu yang terakhir yaitu melaksanakan sholat isya. Berawal ketika malam telah tiba, kira-kira 1 jam 20 menit setelah waktu maghrib. Yang selanjutnya, hikmah mengerjakan sholat secara jasmani. Merupakan olahraga fisik yang istimewa. Ketika sholat, semua persendian dan otot bergerak dan peredaran darah menjadi lancar. Apalagi jika dikerjakan 5 kali sehari dan berulang-ulang. Dengan demikian, selain menambah kekuatan iman seseorang, sholat juga dapat menambah kekuatan fisik atau jasmani seseorang. Waktu-waktu sholat tersebut meliputi 1. Sholat subuh. Sholat subuh berada pada 3 waktu perpindahan yang penting, yaitu 1. Persiapan untuk menghadapi waktu keluarnya sinar matahari yang dapat menurunkan efektivitas kelenjar pineal, mengurangi hormon lain, serta mengefektifkan proses lainnya yang berkaitan dengan sinar. Yang kedua, waktu subuh adalah waktu berakhirnya hegemoni nervous system yang menenangkan pada malam hari dan mulai efektifnya perangkat yang menenangkan pada dikali oleh naik kortison di pagi hari.
Yang kedua, sholat duhur. Pada waktu duhur, ia berada pada kegiatan penting, yaitu 1. Menenangkan dirinya dengan melaksanakan sholat setelah meningkatnya hormon adrenalin yang pertama di akhir pagi. Yang kedua, menenangkan dirinya dari segi seksualitas karena hormon tertentu mencapai puncaknya pada waktu duhur. Yang ketiga, kebutuhan biologi tubuh menuntut adanya energi jika tidak menyantap makanan. Di sini sholat menjadi penenang rasa tenang yang timbul dari rasa lapar. Yang ketiga, sholat asar. Waktu asar berkaitan dengan puncak kedua meningkatnya hormon adrenalin. Puncak kedua ini diiringi dengan kegiatan yang dapat dirasakan pada beberapa tugas, khususnya kegiatan jantung. Sholat asar berfungsi menghentikan orang dari semua pekerjaannya untuk menghindari terjadinya peningkatan penyakit. Yang keempat, sholat maghrib. Waktu maghrib merupakan waktu perpindahan dari terang menuju gelap. Pada sholat, mengakhiri pembagian hormon melatonin bertambah disebabkan mulai masuknya waktu gelap, sehingga timbul rasa kantuk dan malas. Sebaliknya, hormon kortison, serotonin, dan endorfin menjadi berkurang. Yang terakhir yaitu sholat isya. Waktu isya merupakan perpindahan dari waktu yang penuh ke waktu istirahat. Waktu ini merupakan terminal tetap untuk perpindahan tubuh dari hegemoni nervous system yang tenang ke hegemoni sistem yang tidak tenang. Mungkin ini merupakan rahasia disunahkannya mengakhirkan sholat isya sampai saat menjelang tidur, agar semua pekerjaan selesai dan setelah itu orang langsung tidur. Saat itu suhu badan dan detak jantung menurun, sementara hormon darah meningkat. Lalu, ada manfaat gerakan sholat secara lebih spesifiknya. Yang pertama, mengangkat kedua tangan atau disebut takbir. Gerakan ini dapat menjadikan dua tulang belikat yang berada di punggung kembali sejajar dan rata. Lalu, manfaat yang lainnya dapat menambah kelapangan rongga dada dan ruang gerak paru-paru dan kuantitas darah yang kaya oksigen juga akan bertambah. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Manfaatnya menghindari semakin membengkoknya tulang punggung. Yang ketiga, berdiri. Manfaat berdiri yaitu sangat diperlukan dalam penyembuhan alami karena gerakan tubuh yang seimbang ketika berdiri. Yang keempat, ruku. Manfaat melakukan gerakan ini yang pertama, membantu menggerakkan kedua mangkuk lutut ke belakang membuat darah akan menumpuk di kedua mangkuk ini. Yang kedua, terkait dengan posisi punggung saat ruku, gerakan ini memberikan kesempatan untuk merentangkan tulang belakang dan memperkuat otot-otot punggung serta otot kedua betis dan paha. Pada saat melakukan ruku, otot-otot bagian depan tubuh seperti otot dada, perut, dan kaki bagian depan akan berelaksi. Sedangkan otot-otot tubuh bagian belakang seperti punggung, bagian belakang kaki, dan pinggul secara perlahan akan berkontraksi. Karena pada relatif berat, maka otot-otot ini mencurahkan energi besar untuk menjaga stabilitas tubuh pada saat ruku. Yang kelima, bangun dari ruku atau disebut i'tidal. Berfungsi meningkatkan kekuatan otot-otot terutama bagian belakang. Yang keenam yaitu sujud. Manfaat sujud yaitu memberikan tekanan atas persendian kedua tangan dalam bentuk yang sempurna. Hal ini dapat menguatkan dan memperlancar peredaran darah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Duduk setelah sujud dapat mengalirkan darah kembali dari kepala ke jantung. Lalu yang kedelapan ada tasyahud. Posisi duduk tasyahud akhir bisa mengurangi potensi terjadinya efek negatif yang muncul akibat tekanan yang terlalu lama atas pembuluh darah pada tungkai. Yang kesembilan ada gerakan salam. Gerakan salam merupakan gerakan leher ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini akan membuka tulang leher dan menguatkan otot-ototnya sebagaimana sujud, sehingga kelenturan pada persendian leher akan semakin bertambah. Yang selanjutnya yaitu hikmah mengerjakan sholat secara rohani.
Yang pertama yaitu dapat mengatasi rasa gelisah dan ketegangan yang ditimbulkan oleh tekanan-tekanan jiwa dan masalah kehidupan. Yang kedua dapat membuat jiwa menjadi sangat tenang dan menjauhkan seseorang dari ghaflah atau kelalaian yang menyimpang dari memberikan energi dan dapat menyembuhkan penyakit psik. Yang keempat, membantu membangkitkan harapan, menguatkan tekad, meninggikan cita-cita, dan juga melepaskan kemampuan-kemampuan luar biasa yang menjadikan lebih siap menerima ilmu, pengetahuan, dan hikmah, serta sanggup melakukan tugas-tugas pahlawanan yang hebat. Yang kelima, memiliki pengaruh penting dalam menyembuhkan perasaan gelisah dan stres. Lalu yang keenam, menghapus dosa dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, kesalahan, serta membangkitkan harapan meraih ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, melatih diri untuk mencintai aturan, mematuhi keteraturan dalam pekerjaan dan kehidupan, karena sholat dikerjakan pada waktu-waktu yang sama. Yang kedelapan, belajar bagaimana bersaudara, bersikap sabar, santun, tenang, dan membiasakan diri memfungsikan pikiran untuk hal-hal yang bermanfaat. Lalu yang terakhir, sholat juga merupakan sarana pendidikan akhlak yang menjadikan seseorang jujur, amanah, dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan murka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzirullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.